Visi dari program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial disesuaikan dengan perkembangan iptek dengan mengacu kepada visi fakultas dan institusi sebagai rambu-rambu yang harus diwujudkan oleh seluruh komponen personil Prodi PIPS. Visi tersebut adalah pada tahun 2022 menjadi program studi yang terpercaya dan unggul dalam menghasilkan lulusan dan calon guru pendidikan IPS yang profesional dalam tatanan regional dan nasional. Misi dari program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diharapkan mampu bersaing di lapangan sebagai pendidik IPS, peneliti pemula, dan sociopreneurship. Adapun misi Prodi PIPS adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan program pembelajaran yang berkualitas dengan mengembangkan kreativitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan budaya bangsa. 2. Melakukan penelitian di bidang pendidikan dan kemasyarakatan yang lebih berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan terutama ilmu pengetahuan sosial. 3. Mengabdikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pengetahuan sosial secara proporsional sesuai profesi dan kompetensi yang dimiliki guna memberikan kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang terpercaya dan unggul. Adapun tujuan yang diharapkan dari penyelenggaraan program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial yaitu 1. Menghasilkan lulusan berakhlak mulia, terpuji dalam kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Menghasilkan calon guru pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang profesional serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan pendidikan dan masyarakat pada umumnya di bidang ilmu pengetahuan sosial sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat. 4. Memberikan kontribusi pendidikan kepada masyarakat melalui pengabdian diri sebagai tenaga pendidik di bidang ilmu pengetahuan sosial. 5. Memiliki sivitas akademika yang beretos kerja tinggi dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga seni yang dilandasi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lulusan sarjana program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial akan mampu menjadi pendidik IPS, peneliti pemula, wirausaha bidang sociopreneurship, dan pendidik IPS Dikdasmen. Berikut adalah nama-nama dosen yang mengajar di program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang berkompeten di bidangnya dan sudah tidak diragukan lagi kualifikasinya. Dr. Tetep MPD, Dr. Asep Supriyatna MM, Dr. Ade Suherman MPD, Triani Widianti MPD, LD Mulyana MPD, Lili Dianah MPD, Dr. Haji Endang Dimyati MPD, Dr. Jamilah MPD, dan Yopi Nugraha MPD. Berikut adalah struktur kurikulum pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mulyana MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra Institut Pendidikan Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada mahasiswa di Prodi Pendidikan
IPS, tentunya tahun angkatan 2020-2021. Dan saya memperkenalkan juga bahwa Prodi Pendidikan IPS ini memiliki konsentrasi di mana kita tentunya mengetahui bahwa Prodi Pendidikan IPS ini adalah bentuk penyederhanaan di ilmu sosial, sehingga adik-adik mahasiswa baru program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial akan lebih mengenal bagaimana kajian-kajian penyederhanaan ilmu sosial itu sendiri. Oke, di antaranya adalah geografi, kemudian ada ekonomi, ada sejarah, dan juga ada sosiologi antropologi. Nah, dengan demikian, Prodi Pendidikan IPS akan memperkenalkan secara khusus secara learning outcome atau profil lulusan, di mana kedepannya diharapkan adik-adik mahasiswa ini menjadi pendidik IPS yang bermutu, kualitas, kompeten, dan juga menjadi sosiopreneurship yang memiliki jiwa kewirausahaan di dunia modernitas ini. Selain itu juga tentunya ditambah oleh kompetensi-kompetensi lainnya. Di kami ada English for Social Studies, yang mana dialektika itu sangat bermanfaat bagi dunia internasional. Kemudian hal yang lainnya adalah bagaimana kearifan lokal di gedung ini dipelajari dengan seksama sebagai bagian dari bahan kajian local wisdom yang ada di Prodi Pendidikan IPS, sehingga semakin mengenal secara kontekstual di mana kita hidup, di mana kita berdikari, dan tentunya juga adaptasi lainnya sebagai modal sosial di mana konsepkan kembali kecerdasan sosial adik-adik dalam beberapa mata kuliah tiap semesternya. Nah, setiap semesternya tentunya memiliki jenjang-jenjang yang berbeda satu sama lain. Jadi ketika naik di semester 1 ke semester 2, semester 3 dan lain sebagainya, ada mata kuliah prasyaratnya. Dan adik-adik akan menempuh hal tersebut selama kurang lebih 44 tahun, ya, dan juga ada 147 SKS. Dan 147 SKS ini akan ditempuh dengan cara per semesternya, tapi bila mana adik berprestasi dalam hal indeks prestasi kumulatif atau IPK namanya, nilai-nilai tersebut akan mengkatrol kompetensi dan bisa memperpendek semester tersebut. Misalnya ketika semester 1, semester 2 memiliki IPK 3,01 ke atas, maka adik-adik mahasiswa baru ini bisa mengontrak mata kuliah ke atasnya lagi. Jadi bisa semakin mempercepat waktu perkuliahan tersebut. Nah, selain itu juga secara historis, Prodi Pendidikan IPS ini baru memiliki 3 angkatan, dan berdirinya bersama perpindahan nama atau perubahan nama dari STKIP Garut menjadi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Nah, Prodi Pendidikan IPS sebagai prodi yang baru tentunya sudah mengalami beberapa perbaikan dalam tinjauan kurikulum, dan termasuk juga alhamdulillah sudah terakreditasi baik kemarin, dan ini tentunya menjadi modal utama bagi Prodi Pendidikan IPS untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan insya Allah dengan hadirnya adik-adik ini akan menambah kompetensi dari Prodi Pendidikan IPS ini ke depannya supaya mendapatkan nilai jual atau daya saing kompetensi yang sangat tinggi di dunia internasional. Selain itu juga tentu ada hal-hal yang lainnya berkaitan dengan konsentrasi. Nah, geografi misalkan dipelajari oleh adik-adik sewaktu SMA, dan tentunya memahami kecerdasan spasial, di mana kecerdasan spasial ini akan meningkatkan kecerdasan, di mana semakin kecerdasan spasial ini sosialnya bisa Anda bisa berdikari kalau melihat positioning dari setiap tempatnya. Ini idealnya dipakai oleh teman apa, ini idealnya dipakai untuk apa, dan juga sistem sosialnya seperti apa. Kemudian masuk ke ranahnya sosiologi antropologi. Sos antrop ini akan lebih mengarah pada kekhasan Prodi Pendidikan IPS, di mana domisilinya ada di Kabupaten Garut. Dan kita ketahui bahwa Kabupaten Garut ini memiliki potensi yang sangat besar dengan melihat kepada kearifan lokal yang ada. Dan ini menjadi sebuah potensi untuk kedepannya menjadi pola-pola kajian penelitian ilmiah Anda sebagai mahasiswa pendidikan IPS. Bahkan selain di pendidik IPS, selain diajarkan di sosiopreneurship dengan kemampuan English for Social Studies tadi, juga ada kemampuan sebagai peneliti pemula. Ya. Peneliti pemula ini tentunya diharapkan memiliki wawasan pengembangan keterampilan sosial
yang bisa diaplikasikan sebagai modal sosial di masyarakat nantinya. Dan tentunya saya kira tidak ada hal yang bisa kita lakukan lagi selain untuk bergabung dan selalu fokus untuk menjadi mahasiswa yang unggul. Saya harap IPK kita semua mendapatkan IPK yang sangat baik sekali, 3,01 ke atas, apalagi bisa kumlot dengan IPK 4,00. Dan ada juga selain ditawarkan semesternya seperti biasanya 4 tahun, ada program percepatan dengan adanya semester antara. Walaupun ada dua konsep kategorinya. Yang pertama saya akan jelaskan berkaitan dengan semester antara percepatan, di mana mahasiswa bisa mengontak ke atas ya 9 SKS, dan 9 SKS ini bisa mengatur nilai-nilai yang sudah-sudahnya dengan syarat tentunya IPK-nya adalah lebih dari 3,01 dan syarat-syarat ketentuan berlaku lainnya. Sementara remedial ini dilihat dari aspek bagaimana mahasiswa yang memang memiliki nilainya kurang begitu memuaskan, sehingga wajib untuk memperbaiki nilai-nilai yang sudah dilaksanakan pada perkuliahan sebelumnya. Dan tentunya saya berharap untuk mahasiswa baru ini tidak sampai ada yang mengulang di semester antara dengan konsep remedial tersebut, tapi mudah-mudahan bisa mengambil atau nilai-nilai ke atas sehingga bisa meningkatkan IPK dan juga cepat lulus dari prodi pendidikan IPS sebagai sarjana yang bermutu tentunya. Mudah-mudahan menjadi pendidik IPS yang baik dan kompeten, dan juga menjadi peneliti pemula di keterampilan abad 21 ini, selain itu juga menjadi socialpreneurship yang memiliki wirausaha di konteks global seperti saat ini juga. Apalagi dengan kaitan postmodernisme, dengan pengembangan keterampilan sosial sekarang, maka prodi pendidikan IPS wajib hadir dalam konteks kancahnya secara global dan dunia pendidikan. Dan saya berharap adik-adiklah yang menjadi penerus generasi muda yang masa akan datang dan mengisi area-area slot-slot yang ada di pemerintahan, dan juga menjadi pengisi kearifan-kearifan lokal dengan melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di tanah air kita ini. Dan tentunya semakin menunjukkan rasa nasionalisme dengan tujuan IPS-nya adalah menjadi good citizenship atau menjadi warga negara yang baik. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan kepada adik-adik mahasiswa pendidikan IPS, dan tentunya Bapak berharap perkuliahannya berjalan dengan lancar, dan tentunya dengan situasi kondisi yang masih dalam COVID-19 ini mudah-mudahan kita bisa segera kembali pulih sebagaimana sedia kalanya ya. Dan tentunya juga saya berharap apa yang dicita-citakan oleh adik-adik mahasiswa ini tercapai, menjadi sarjana pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang sangat baik dan kompeten sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan sebagai peneliti pemula, pendidik IPS dan socialpreneurship yang good citizenship. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.